Telah bergabung bersama kami di studio ada pakar telematika Roy Suryo. Selamat sore Mas Roy, apa kabar? Alhamdulillah, sore Mbak Syafa. Ya, sore juga pemirsa Ainis. Mas Roy, Anda disebut telah menebar fitnah karena menyebut Gibran menggunakan 3 earpiece dan juga memakai alat bantu komunikasi saat debat. Sebetulnya alat bantu komunikasi seperti apa yang Anda maksud, Mas Roy? Bukan hanya disebut menebar fitnah. Ya, tulisan Hasyim Asyari itu Roy Suryo memang tukang fitnah. Ya, itu sekarang sedang dipertimbangkan oleh tim hukum saya. Ya, tapi itu soal yang lain ya. Yang jelas dia menyebut saya memang tukang fitnah. Ya, itu fatal itu ya. Menurut KBBI tukang fitnah itu pekerjaannya memfitnah. Ya itu clear ya. Tapi artinya saya ingin sampaikan bahwa tulisan saya, cuitan saya itu saya lakukan pada Jumat malam. Ketika waktu itu kita nonton debat Cawapres, ya, yang disiarkan oleh semua televisi jam 8:03. Jadi itu masih sesi pertama, ya. Saya mencuit itu, ya. Dan di sesi pertama ini fakta, sekali lagi, sesi pertama fakta memang hanya Cawapres nomor 2 yang menggunakan 3 mikrofon. Yang lain hanya 2, ya waktu itu. Karena yang pakai handheld satu-satunya hanya Cawapres nomor 2. Baru di sesi kedua dan berikutnya ya itu Cawapres nomor 1 Gus Imin itu kemudian pegang handheld, dan baru berikutnya lagi itu Prof Mahfud ya. Tapi Prof Mahfud pun merasa sangat sungkan pakai karena dia taat azas, dia nggak mau jalan-jalan kemana-mana karena dia nggak meninggalkan podium. Jadi artinya saya memang benar-benar benar dalam hal itu karena memang di sesi pertama. Kenapa? Karena berikutnya saya pun men-tweet lagi Mbak bahwa semua ternyata pakai. Saya bilang gitu, semua ternyata pakai, tapi concern saya hanya lain kali next untuk menimbulkan, tidak menimbulkan dugaan, ya, suudon dan lain sebagainya, hanya cukup 1 mic saja. Kenapa sekarang? Gitu kan? Baik, tapi pihak penyelenggara sudah menyatakan bahwa pemasangan 3 earpiece ini sebagai 3 mic ini sebagai antisipasi jika seandainya terjadi gangguan, jadi ada backup begitu, alat cadangan. Boleh saya komentari? Ya. Dan silahkan orang-orang teknik di seluruh manapun silakan mengkomentari. Ridiculous, konyol ini. Nggak ada standar minimal 3 itu. Coba lihat presiden, sampai level presiden pun, ya kalau melakukan pidato apapun pasti resminya 1. Kalaupun itu ada banyak mic, itu dari berbagai lain. Di markas PBB sekalipun, itu pun juga hanya 1 mikrofonnya. Seorang penyanyi superstar sekelas misalnya di dalam negeri KD atau Vina atau luar negeri misalnya Madonna, kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, nah ini nanti sekalian saya tunjukkan, ya. Kalaupun dia menggunakan alat seperti ini, ya, itu pun hanya 1, nggak perlu ada yang lain-lain gitu. Kita pun di studio kan ya cuma 1 pakai clip on kan. Jadi artinya kalau memang 1 clip on itu ternyata bermasalah, ya langsung dikasih backupnya yang lain, nggak perlu 3-3-nya dipasang. Dan ketika ada 3 yang dipasang, ya salah satunya berbentuk seperti ini namanya headset mikrofon. Kenapa disebut headset? Karena ini diletakkan di kepala, head, gitu kan. Dan ini supaya pemirsa iNews tahu, ya, ini ada 2 tipe. Dan bedanya mungkin orang awam nggak bisa bedain. Bedanya ada pada jacknya, mungkin kalau bisa di zoom jack ini, ya. Ini kalau yang dia mikrofon itu garisnya hanya 1 di depan. Tapi ini garisnya ada 2. Bahkan ada yang garisnya 3 seperti ini, maaf. Nah, kalau ada yang garisnya 3 semacam ini berarti ada mikrofon dan headsetnya stereo. Kalau ini mono, karena dia cuma 1. Artinya ini bisa digunakan untuk mendengar. Bisa digunakan untuk mendengar? Ya, bisa digunakan seseorang di tempat lain, seperti misalnya Mbak Safa, itu kan pakai alat juga tuh di telinga, ya kan? Itulah yang namanya kalau ada misalnya line produsernya atau produser yang di atas itu memberikan instruksi apa-apa, misalnya memberikan instruksi kata-kata yang tadi yang kita dengar tadi, dah, gitu tadi, ya itu kan pasti terdengar kan? Ya itulah. Jadi artinya ini berbahaya alat ini. Alat ini bisa menimbulkan pertanyaan, maka saya tegas sekali lagi katakan, kalau memang mau fair, mau baik ya, next cukuplah 1 mikrofon. 1 mikrofon itu juga cukup mikrofon handheld saja. Itu kan waktu itu ada 3 clip on seperti ini. Kemudian ini namanya headset mikrofon, bahkan ada yang namanya headset skin tone. Skin tone itu warnanya hampir sama dengan kulit, ya. Lucunya yang dipakai di KPU itu namanya skin tone, ya, tapi di sininya dikasih busa yang
jadi makalah kelihatan gitu. Satu lagi namanya wireless handheld microphone atau WHM. Mas Roy, tadi Anda mengatakan bahwa alat ini juga bisa digunakan untuk mendengar. Tetapi kalau kita lihat cuplikan debat Cawapres kemarin, tidak ada sesuatu yang menempel ke salah satu telinga yang dicurigai sebagai alat untuk bisa mendengar seseorang yang berbisik begitu kepada Gibran. Saya bisa bilang itu kan pandangan awam. Pandangan kami orang teknik lain lagi. Mbak lihat, ini kayaknya nggak bisa untuk mendengar, tapi ini bisa untuk mendengar. Ya, meskipun dari sekarang, sebelah mana? Nah, arah suaranya itu. Arah suaranya bisa dari sini. Meskipun itu tidak mesti masuk ke telinga. Ya, sekarang bahkan ada yang dia di luar, out dari telinga ini. Bahkan ada yang dia tipenya wireless. Wireless itu kecil banget, ya. Kemudian diletakkan di dalam, sehingga hanya tampak seperti kapas. Sekarang orang juga bisa lihat ini. Apa itu, Mas Roy? Tampaknya apa? Tampak seperti ballpoint. Tampak seperti ballpoint kan, gitu pemirsa. Ini bukan ballpoint. Ini bisa untuk mengendalikan prompter. Prompter itu kamera yang menunjukkan kalimat untuk membaca. Kayak kita ada di depan ini kan ada teleprompter ya. Entah itu diletakkan di mana kita nggak ngerti. Tapi ini bisa. Ini peristiwa ini terjadi 5 tahun yang lalu. Oh ya? Iya, ada seseorang menggerakkan prompter. Saya nggak perlu sebut siapa, pemirsa sudah tahu itu. Maka wajar saja, Bu, ya kita lihat juga kok. Kan nggak ada orang yang tiba-tiba berubah karakter. Ya. Berubah kebiasaan itu sulit. Apalagi sudah usia di atas 30 tahun itu sulit. Gibran kan sudah 36 tahun nih. Kalau masih 5 tahun awal itu masih bisa dibiasakan ulang gitu. Nah ini 36 tahun itu nggak bisa. Bayangin saja sahabat AJ Channel semua ya. Orang-orang yang biasanya ngomongnya sedikit, satu kata, tiba-tiba ini kalau orang Sunda bilang itu naralang, kan aneh. Dilatih tentu bisa dilatih, tapi nggak mungkin dalam secepat itu gitu. Hanya hitungan minggu, hanya hitungan bulan tuh nggak bisa. Butuh waktu yang sangat panjang. Jadi kemungkinannya memang dia penghafal yang baik ya. Gibran itu, sehingga apapun pertanyaannya ya jawabannya itu. Makanya ada beberapa yang nggak nyambung, ditanya 23% naikin pajak dari mana, dia nggak bisa jawab gitu, malah ngomongin kebun binatang dan yang lain-lainnya banyak sekali. Karena itu dia menghafal gitu. Atau memang pada beberapa kesempatan dia dipandu. Oke, panduannya bukan panduan kalimat panjang. Kan banyak yang bilang juga, ya nggak mungkin juga dong dipandu, nanti ngomong terbata-bata dong, pasti dia ribet itu antara bisikan dengan ucapan. Ya nggak gitu juga kali. Panduannya kan nanti bisa dilihat. Coba lihat di kertas yang halaman 3. Nah, ini pertanyaannya, kalau pertanyaannya ini berarti jawabannya di kertas halaman 5. Kan udah tinggal dibuka-buka saja. Kan contekannya juga ada di depan, di podium. Nah, inilah kemudian yang membuat rakyat terheran-heran. Kok bisa Gibran berubah? Ya, sekarang kemudian dijadikan senjata, dikira cupu ternyata suhu. Ya saya kira memang cupu lah. Kenapa? Hanya 2 menit kok. Coba dia bicara, kasih waktu nih kalau KPU berkenan mendengar ya. Perpanjang itu jawabannya. Ya jangan 1 menit. Jawaban harus dalam waktu 5 menit. Penjelasan harus dalam waktu 7 menit. Tidak boleh kurang, atau paling kurangnya 6 menit. Nanti dia boleh putar sendiri, habis kata-katanya, habis gudang kata-kata yang dia milikinya sudah keluar semua, nggak bisa lagi disampaikan. Kemungkinan besar itu yang terjadi. Jadi Roy Suryo hari ini menunjukkan gitu ya, menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh para proses di debat capres ini harus dievaluasi besar-besaran. Ya. Terutama tadi headset cukup 1 aja gitu, 1 tunggal, karena mereka nggak mau bilang 1 ya, takut bilang 1 takut bilang amin, ampun. Maka ya sudah tunggal saja gitu, tapi yang kualitasnya bagus. Ini kan sangat masuk akal gitu. Curiga boleh, tapi dengan alat tersebut emang betul untuk mendengarkan. Juga diperiksa alat tersebut dipakai paslon tersebut. Iya betul, makanya apa yang disampaikan oleh
Roy Suryo tadi bukan spesifik pada Gibran, tapi pada kesemua calon yang nanti akan termasuk di debat capres nanti. Tapi yang menarik adalah Bung Gus Agus, dan ini kan yang komentar terakhir nih. Tadi dengar nggak ada kesaksian LO, Liaison Officer, yang memandu cawapres kemarin dari Pak Mahfud. Kemudian ketika dia melihat foto yang tersebar dari Gibran, yang receivernya besar, kotak besar sebesar tablet, ya, tablet yang suka dipakai buat akses internet, bukan tablet obat. Itu ukurannya besar sebesar tablet, tidak seperti yang lain yang ukurannya barangkali sebesar handphone. Nah ini kan juga pertanyaan gitu, yang belum terjawab.